Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di agenda musiman kita, yaitu list anime isekai yang rilis di sepanjang musim fall 2023. Sama seperti musim sebelumnya, di musim fall ini ada sekitar 8 judul anime isekai dan reverse isekai yang rilis. Dan kalau mau dibilang, secara keseluruhan, isekai musim ini tidak begitu menarik, malahan masih lebih menarik musim summer kemarin. Nah, seperti biasa, ada beberapa disclaimer yang pengen gua sebutkan. Pertama, ketika konten ini gua record, anime isekai babi baru sampai episode 11 dan masih butuh satu episode lagi sebelum animenya tamat. Tapi gua rasa tidak masalah, karena sepertinya peringkat anime ini tidak akan berubah jauh meskipun episode terakhirnya rilis. Cuma, kalau ternyata episode terakhirnya bagus banget, mungkin saja peringkat isekai babi bakalan gua ubah di konten Isekai of the Year nanti. Disclaimer kedua, awalnya gue ngebuat konten Isekai of the Month sebagai cara untuk nyicil anime isekai yang rilis di tahun ini. Dan ketika masuk musim terakhir, gue bakalan langsung ngebuat konten Anime of the Year tanpa perlu ngebuat Isekai Fall lagi. Tapi setelah gue pikir-pikir, agak sayang kalau musim fall gue lewatkan. Soalnya bakalan aneh kalau ada orang yang nyari rekomendasi anime isekai tiap musim, dan musim fallnya malah nggak ada. So, gue pun memutuskan untuk merilis konten Isekai Fall dulu, lalu di awal tahun depan barulah Isekai of the Year 2023 bakalan gue up. Oke, sudah cukup disclaimernya. Langsung aja, ini dia list anime isekai terbaik di musim fall 2023 versi Megane Sensei. Urutan terakhir sekaligus anime isekai paling kurang di musim ini, gue berikan untuk anime Watashi no Oshi Akuyaku Reijo. Anime ini bercerita tentang seorang wanita yang sangat terobsesi dengan karakter villainous dari sebuah game, sampai akhirnya dia malah tereinkarnasi ke dalam game tersebut. Dan tanpa ragu, MC kita menunjukkan ketertarikannya ke karakter villainous itu yang saat ini sudah jadi nyata. Simpelnya, ini adalah isekai yuri, mirip-mirip kayak anime Tensei Ojo. Secara plot cerita, anime ini jauh lebih yuri daripada Tensei Ojo. Tapi secara eksekusi anime, Watashi no Oshi jauh lebih tidak yuri daripada Tensei Ojo. Karena anime ini menggunakan pendekatan sebagai anime komedi, makanya sampai animenya tamat, tidak ada satupun scene yuri yang diperlihatkan. Selain yuri, anime ini juga menyinggung topik sensitif lainnya, yaitu incest. Meskipun yang incest bukanlah si karakter utama. Nah, alasan kenapa gue taruh anime ini di peringkat paling bawah bukan karena yurinya, tapi karena animenya yang memang kurang bagus. Secara cerita tidak ada yang menarik dan secara visual pun biasa saja. Mungkin satu-satunya yang bagus dari anime ini hanyalah sifat CMC yang sadar diri kalau perasaannya tidak mungkin terbalas, sehingga ngebuat unsur yuri di season satunya tidak terlalu kental. Lanjut di urutan ke-7, gue berikan untuk anime Buta no Liver wa Kanetsushiro alias Isekai Babi. Sesuai namanya, ini adalah anime tentang orang yang keisekai dan jadi babi. Sifatnya pun ngebuat dia sangat pantas disebut babi karena semua dialog yang keluar dari mulutnya CMC hanyalah dialog bacot dan juga mesum. Itulah yang bakal kalian rasakan kalau kalian hanya nonton anime ini sampai episode 3. Tapi masuk episode 4 ke atas, cerita anime ini berubah jadi sangat kejam. Dan inilah alasan kenapa gue tidak jadi naruh anime ini di peringkat paling bawah. Meskipun secara premis anime ini aneh banget dan MC-nya pun ngeselin, tapi anime ini punya sesuatu yang bisa dia jual, dan itu adalah latar dunia yang sangat jahat. Saking jahatnya, gue sampai bisa memaklumi kenapa si heroin bisa tertarik dengan MC kita yang hanya seekor babi. Karena ternyata seekor babi masih jauh lebih baik daripada sebagian besar penduduk di dunia tersebut. Gue nggak akan sebutkan alasan kenapa dunia di anime ini jahat, jadi silakan tonton atau cari tahu sendiri. Nah, alasan terbesar kenapa gue taruh anime ini di peringkat 7, karena gambar animenya yang kaku banget. Meskipun desain karakternya enak dilihat, tapi animasinya justru tidak enak dilihat karena terlalu kaku. Saking kakunya, ada episode yang ngeliatin karakternya mati dan cara karakter itu jatuh bagaikan pohon yang tumbang. Andaikan visual anime ini digarap dengan lebih serius, gue berani taruh anime ini di atas Shadow Garden Season 2. Lanjut peringkat 6 jatuh kepada anime Potion Danomi de Ikinobimasu. Langsung saja, kelemahan anime ini cuma satu, yaitu visualnya yang jelek. Entah kenapa, desain karakter di anime ini malah dibuat seperti bocil dengan kepala super besar. Saking bocil gambarnya, gue sampai nggak sadar ketika ada karakter bocil yang diceritakan sudah dewasa. Dan yang paling menyedihkan dari anime ini adalah gambar background dan juga gambar bangunan yang kelihatan banget di gambar seadanya saja. Andaikan visual animenya dibuat lebih bagus atau setidaknya dibikin mirip seperti Rogo Niso no Aite, gue sama sekali tidak ragu untuk taruh anime ini di atas Shadow Garden Season 2. Kalau secara cerita, anime ini bercerita tentang seorang perempuan yang dikirim ke isekai oleh dewa dan diberikan kekuatan untuk bisa ngebuat potion sesuka hatinya. Nah, alasan kenapa gue taruh anime ini di peringkat ke-6 murni karena MC-nya yang menarik banget. Gue suka dengan sifat si MC yang gak kenal takut dan sangat cerdas. Saking cerdasnya, MC kita jago banget nipu demi bisa hidup tenang. Kekuatannya si MC pun unik banget walaupun terkesan terlalu plot armor. Karena selain bisa ngebuat potion, si MC juga bisa ngebentuk botol potion semau dia. Kemampuan ini yang akhirnya dieksploitasi oleh si MC dan muncullah banyak produk super aneh. Mulai dari botol potion bentuk pedang, botol potion bentuk patung, bentuk globe, kacamata, bahkan botol bentuk kereta kuda pun ada.
Kalau mau dibilang, Potion Danomi adalah anime isekai paling nagih yang gue tonton di musim ini. Cuma sayang, kelemahan anime ini cuma di visualnya yang jelek. Selanjutnya, kita pindah ke peringkat kelima yang gue berikan untuk anime paling PHP musim ini, yaitu Shadow Garden Season 2. Gue yakin kalian semua sudah tahu anime yang satu ini, jadi gue nggak akan jelaskan ulang premis anime Shadow Garden. Setelah ending season satunya yang super bagus, gue berharap sangat tinggi ketika nonton episode satunya. Tapi ternyata, episode 1 season 2-nya terasa biasa saja. Animenya pun baru kelihatan lumayan setelah masuk episode 3, ketika pertarungan Cheat melawan Ratu Vampir. Masuk ke arc John Smith, anime ini mulai kelihatan jeleknya. Mulai dari banyaknya scene berulang, mata codet yang di-spam terus-terusan, dan ending arc yang terasa biasa saja. Pindah episode 8, Shadow Garden berhasil mencatat sejarah sebagai anime isekai pertama yang punya episode iklan. Dan tentu, ini bukanlah pencapaian yang bagus. Salah satu alasan kenapa season satunya disukai, karena banyak orang yang beranggapan kalau Shadow Garden adalah anime meta, yaitu anime yang mengejek anime isekai ampas yang sudah pasaran. Tapi ironisnya, Shadow Garden season 2 justru mengambil jalur yang bahkan tidak pernah mau diambil oleh anime isekai ampas manapun, yaitu dengan memasukkan episode iklan dan episode paha dada di tengah season. Masuk episode 9 sampai episode 11, animenya mulai tampak menjanjikan. Cuma sayang, episode terakhirnya malah lempem kalau dibandingkan dengan episode terakhir season 1. Karena bukannya fokus ke scene bertarung, animenya justru lebih fokus memperlihatkan bacotan Modred daripada memperlihatkan pertarungan sengit Modred melawan Shadow Garden. Battle melawan Ragnarok pun tidak menarik karena hanya sekedar spam laser dan juga spam benang. Belum lagi kita ngomongin soal scene Akane di ending season 2 yang malah dibuat sama seperti scene pembuka di season 1. Buat gua, scene ini sama sekali tidak menarik dan terkesan studionya malas ngebuat scene baru. Ditambah di scene ini ada karakter Sopo Jarwo Cyberpunk yang bacotnya minta ampun. Belum lagi kita ngomongin scene Soo Ngide Cheat yang bikin ayam Atomic satu semesta. Meskipun scene-nya kelihatan keren, tapi scene itu justru memunculkan plot hole super besar untuk cerita di movie-nya nanti. Yang baca novel pasti tahu apa yang gua maksud. Satu-satunya alasan gua taruh Shadow Garden season 2 di peringkat 5 murni karena anime Potion Danomi dan isekai babi punya visual yang overall lebih jelek. Andaikan kedua anime itu visualnya lebih bagus, gua pasti taruh Shadow Garden season 2 di peringkat ke-7. Lanjut di peringkat keempat, ada anime Sai Hate no Paladin Season 2. Alasan gue taruh anime ini di atas Shadow Garden karena anime ini punya cerita yang sangat menarik dan ada banyak momen yang berhasil ngebuat hati gue bergetar ketika lagi nonton. Salah satu yang paling gue suka adalah cerita tentang dwarf pengecut yang ingin jadi lebih baik dan bagian ini berhasil ngebuat gue merinding ketika lagi nonton. Kalau kalian nonton Free Ren, kalian pasti tahu karakter Himmel. Nah, menurut gua, MC di Sai Hate no Paladin mempunyai sifat yang sangat mirip dengan Himmel. Dan hal ini berhasil ngebuat gua lebih memahami sifatnya si MC dibandingkan ketika gua nonton season satunya dulu. Nah, satu season ini intinya cuma pengen nyeritain persiapan si MC yang akan melawan naga jahat di akhir season. Dan uniknya, satu party si MC semuanya laki-laki. Ini adalah pemandangan yang sangat jarang kita temukan di kebanyakan anime isekai. Tapi hal ini yang juga ngebuat Sai Hate no Paladin terasa seperti anime G. Walaupun si MC berkali-kali ngomong kalau dia tertarik sama perempuan. Cuma tetap saja tidak bisa dipungkiri kalau animenya memang terasa G. Apalagi karakter cewek di season 1 yang awalnya ingin dipasangkan dengan si MC malah jatuh cinta sama karakter lain. Seakan-akan yang ngebuat cerita ini pengen si MC jauh-jauh dari karakter perempuan. Lalu kalau ngomongin visual, gua rasa ini adalah kekurangan yang paling besar. Meskipun visualnya tidak sebusuk anime di peringkat 6 ke bawah, masalahnya Sai Hate no Paladin season 2 penuh dengan CGI, terutama ketika mereka sedang bertarung melawan monster. Scene bertarungnya pun tidak beda jauh dengan Shadow Garden yang lebih banyak bacotnya daripada baku hantamnya, terutama ketika mereka bertarung melawan naga. Tapi setidaknya pertarungan mereka melawan naga masih jauh lebih menegangkan daripada pertarungan Cheat melawan Ragnarok yang cuma main benang. Nah, sekarang waktunya kita masuk ke peringkat 3 besar yang akan gue berikan untuk anime Seijo no Mario Kuwabano Desu Season 2 atau Penyihir Santa Season 2. Gimana bilangnya ya, anime ini sebenarnya biasa aja. Dalam artian, harusnya anime bagus setidaknya dibuat seperti ini. Season 1 dan Season 2-nya buat gue sama-sama bagus. Tidak ada yang lebih bagus dan juga tidak ada yang lebih jelek. Ceritanya pun masih tetap sama, tipikal cerita isekai dengan MC cewek yang dikelilingi banyak cowok. Tapi gue rasa cerita di Season 1 masih lebih menarik karena ada si karakter pangeran berambut merah. Cuma kalau dari segi visual, gue rasa Season 2 punya lebih banyak scene cantik daripada Season 1-nya. Satu-satunya alasan gue taruh anime ini di peringkat ketiga bukan karena animenya yang bagus banget, tapi karena anime lain yang terasa sangat kurang kalau dibandingkan dengan anime ini. Nah, sekarang hanya ada dua anime isekai yang tersisa, yaitu Tateni Yusa Season 3 dan Deadmon Dead Play Part 2. Kedua anime ini sama-sama punya kekurangan dan kelebihan yang saling melengkapi. Tateni Yusa Season 3 mempunyai kelebihan dari segi visual. Bahkan kalau dibandingkan dengan semua anime isekai musim ini, Tateni Yusa Season 3 adalah anime dengan gambar dan animasi paling cantik. Meskipun Season 3-nya masih tetap menggunakan CGI yang sangat kentara di bagian naga merahnya, tapi setidaknya CGI-nya masih lebih bisa diterima daripada CGI kura-kura Indosiar yang ada di Season 2.
Cuma yang namanya Tate no Yusa mempunyai satu kelemahan yang sangat fatal, yaitu cerita yang selalu berkutat dengan 3 pahlawan kagaguna dan juga tingkah laku karakter bici. Tapi setidaknya arc ini masih lebih mending karena ketiga pahlawan kagaguna akhirnya tobat. Sementara Deathmon Dead Play Part 2 mempunyai cerita yang paling rumit dari semua anime isekai yang rilis musim ini. Semua karakternya sangat menarik dan mereka semua saling terhubung bagaikan benang kusut. Tapi kalau secara visual, Deathmon Dead Play Part 2 masih kalah dengan Tate no Yusa Season 3. Cuma kalau ngomongin cerita, gue masih lebih suka cerita di part 1 daripada part 2. Di part 1, gue sangat penasaran dengan apa yang akan para karakternya lakukan ketika mereka berhadapan dengan MC yang bisa pakai sihir. Sementara mereka dalam tanda kutip hanyalah manusia biasa tanpa sihir. Hanya sekedar polisi, tukang sulap, orang yang jago bela diri, dan manusia setengah robot. Tapi masuk part 2, bagian ini malah ditutup dengan pertarungan antar penyihir dan manusia berkekuatan super. Satu lagi yang kurang di part 2 yaitu tidak adanya momen gila seperti di part 1 ketika Soliter ngerusuh dan ngebuat ceritanya semakin kacau. Lalu kalau ngomongin scene action, gua rasa kita semua bakalan setuju kalau scene action di Tate no Yusa Season 3 jauh lebih bagus daripada Deathmon Dead Play Part 2. Apalagi scene pertarungan Naofumi melawan naga di episode 8 dan 9. Kalau kita bandingkan dengan scene Will melawan naga di anime Saihati no Paladin Season 2 dan scene Cheat melawan Ragnarok di anime Shadow Garden Season 2, tampak sangat jelas perbedaan level animasinya. Nah, dari kedua anime tadi, gue bisa dengan sangat mudah memilih anime isekai terbaik yang rilis musim fall ini, yaitu Tate no Yusa Season 3. Satu hal yang ngebuat Season 3 ini spesial, karena studionya mau belajar dari kesalahan di Season 2, dan mereka pun berhasil comeback dengan visual Season 3 yang jauh lebih baik. Inilah yang terjadi ketika penonton dan studio sama-sama sadar diri. Kalau kualitas suatu anime menurun drastis, penonton tidak perlu ragu untuk ngasih rating jelek, agar studionya sadar kalau anime yang mereka produksi ternyata kurang bagus dan kualitasnya perlu ditingkatkan lagi di season berikutnya. Nah, itu tadi list anime isekai terbaik untuk musim fall 2023 versi Megane Sensei. Akhirnya, 1 tahun pun telah berlalu dan sudah waktunya untuk gua ngebuat konten Isekai of the Year. Buat kalian yang nggak tahu, total anime isekai yang rilis tahun ini ada sekitar 32 judul. Kalau ditambah dengan reverse isekai, anime OVA dan juga movie, sekurang-kurangnya total ada 36 judul anime isekai yang rilis tahun ini. Jadi sudah jelas konten Isekai of the Year tahun ini bakalan panjang banget. Oh ya, setelah konten ini harusnya besok konten anime of the year versi YouTuber bakalan naik, dan gue sangat menyarankan kalian untuk nonton konten itu. Siapa tahu ada YouTuber favorit kalian yang ikutan muncul di konten itu. Mungkin itu saja untuk list musim ini. Sampai ketemu di konten anime dan Isekai of the Year 2023. Bye bye.